Unit Resmo Polres Tulungagung, Jawa Timur berhasil menangkap satu dari beberapa pelaku perampokan dengan modus pecah kaca dan kempes ban di wilayah mereka. Dalam rangka Hari Jadi Humas Polri yang ke-73, Bitumas Polda Kepri menggelar kegiatan donor darah sekaligus peringatan HUT Korpri ke-53. Polres Bengkayangan menggelar patroli skala besar guna cipta kondisi Pilkada serentak 2024. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 30 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Trinoldi Wadu, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Satreskrim Polres Purworejo berhasil mengungkap kasus pencurian di rumah kosong yang terjadi pada 15 September 2024. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku. Kasus ini menimpa salah satu seorang warga di Desa Legurejo, Kecamatan Butu, Kabupaten Purworejo. Pelaku diketahui berinisial L, 45 tahun, asal Dusun Belimbing, Desa Purwosari, Kecamatan Kota Arjo. Kapolres Purworejo AKBP Edi Bagus Sumantri menyampaikan, L berhasil ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan intensif. L ditangkap di sebuah rumah kontrakan milik temannya di Desa Condong Sari, Kecamatan Bayurup, Kabupaten Purworejo. Dalam menjalankan aksinya, pelaku sebelumnya mempelajari situasi dan memastikan penghuni rumah tidak ada di tempat. Pelaku kemudian masuk ke rumah dengan mencongkel jendela dan mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Akibat insiden pencurian ini, korban mengalami kerugian kurang lebih 58 juta rupiah yang terdiri dari uang tunai sebesar 2.500.000 rupiah, 1 buah emas batangan, 1 buah gelang emas beserta dompet dan suratnya, 2 buah cincin emas beserta dompet dan suratnya, 3 buah kalung emas beserta dompet dan suratnya, 3 buah gelang emas beserta dompet dan suratnya, 2 buah dompet warna hitam, beserta 1 buah tas lempang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kapolres mengapresiasi kerja cepat Satreskrim Polres Purworejo dalam mengungkap kasus ini dan berharap pengungkapan ini menjadi peringatan bagi pelaku kejahatan lainnya. Pidana 7 tahun penjara. Ya, barang buktinya Selasa 24 September. Unit Resmo Polres Tulungagung, Jawa Timur berhasil menangkap satu dari beberapa pelaku perampokan dengan modus pecah kaca dan kempes ban di wilayah mereka. Kapolres Tulungagung AKBP Taat Resdi menginformasikan penangkapan tersangka utama berinisial KSY 37 tahun yang diidentifikasi sebagai otak serangkaian pencurian dan perampokan dengan modus pecah kaca serta kempes ban. KSY diketahui terlibat dalam serangkaian kasus pencurian serupa di wilayah Malang, Blitar, dan Kediri. Modus operandi pelaku sangat terencana, bahwa pelaku melakukan survei terlebih dahulu terhadap calon korban yang membawa uang atau barang berharga. Pelaku kemudian menusuk ban kendaraan korban dan mengikuti hingga korban berhenti. Saat korban memperbaiki ban, pelaku mengambil barang berharga yang ditinggalkan.
Dalam beberapa kasus, pelaku juga memecah kaca mobil untuk mencuri barang di dalamnya. 2 kasus pencurian yang terungkap melibatkan korban AS dari Blitar yang kehilangan uang tunai 71 juta rupiah dan HEJ 32 tahun dari Ponorogo yang kehilangan tas berisi laptop dan pakaian. Kasus AS terjadi di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol pada 9 September 2024 lalu. Sedangkan kasus HEJ terjadi di Desa Rejotangan pada 7 September 2024 lalu. Setelah penangkapan KSY, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor, alat untuk menusuk ban dan memecah kaca, serta sisa uang hasil kejahatan. Sementara itu, beberapa tersangka lainnya masih dalam pengejaran petugas dan masuk dalam daftar pencarian orang. Akibat perbuatannya, KSY dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 9 tahun. Polres Tulungagung menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus pencurian ini. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Simon Paulus Sinunglingga didampingi Kasat Reskrim AKP Sehari Sambayang menggelar kegiatan press release terkait pengungkapan kasus terbaru yang didatangi saat reskrim selama kurun waktu bulan Oktober 2024 di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Dalam kegiatan ini, Kapolres menyampaikan rincian kronologi kasus, barang bukti yang berhasil diamankan, serta identitas tersangka yang telah ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Sebanyak 3 kasus kriminal, diantaranya pencurian dengan kekerasan sebanyak 1 kasus dan pencurian dengan pemberatan sebanyak 2 kasus berhasil diungkap oleh Polres Tebing Tinggi. Untuk kasus pencurian dengan kekerasan ini terjadi di Jalan Pulau Samosir. Didapati barang bukti handphone yang diambil paksa oleh seorang pelaku berinisial A 22 tahun dari tangan korban pada 12 Oktober 2024 lalu dan pelaku berhasil ditangkap petugas kepolisian pada 18 Oktober 2024 lalu. Selanjutnya, Kapolres memaparkan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada 23 Oktober lalu dengan 2 pelaku berinisial DST 31 tahun dan MAS 31 tahun. Keduanya berhasil ditangkap kepolisian usai diketahui melakukan pencurian di perguruan H. Juanda pada 5 Maret lalu dengan total kerugian senilai 43 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua pelaku mengaku bahwa mereka juga pernah melakukan aksi pencurian di SD Negeri 16378 pada 21 Oktober lalu dengan total kerugian senilai 3 juta rupiah. Pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen Polres Tebing Tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menindak tegas segala bentuk kejahatan yang meresahkan. Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila mengetahui tindakan mencurigakan atau pelanggaran hukum. Usai berhasil meringkus pelaku kepemilikan narkotika jenis ganja seberat 9,6 kg dengan pelaku pemilik berinisial BK 56 tahun, Polresta Jayapura Kota terus melakukan pengembangan kasus narkoba yang tergolong cukup besar di tahun 2024 ini. Direktur Narkoba Polda Papua, Kombes Pol Alfian, dalam keterangan persnya di Mapolresta Jayapura mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan sejak beberapa waktu lalu, tim penyidik akhirnya menetapkan pemilik ganja berinisial BK, perempuan berusia 56 tahun sebagai tersangka. Sementara 1 tersangka lainnya berinisial FF, yang juga adalah menantu tersangka, sudah ditetapkan sebagai buronan dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukum berupa pidana penjara paling lama 20 tahun. Di kesempatan itu, Dir Narkoba Polda Papua,
Kombes Pol Alfian juga memberikan apresiasi atas kerja keras para personil yang berhasil mengungkap kasus ini dan akan mengajukan kepada pimpinan Polri agar mereka bisa mendapatkan penghargaan. Sebelumnya diketahui pada tanggal 24 Oktober 2024, tim Opsional Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap kasus kepemilikan narkoba jenis ganja oleh seorang perempuan berinisial BK 56 tahun yang bermukim di Hamadi Tanjung, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Dari hasil pengungkapan tersebut, aparat kepolisian berhasil menyita 5 karung ganja milik pelaku BK dan setelah ditimbang, berat ganja tersebut adalah 9,6 kg. Saat ini kasus terus dikembangkan termasuk mencari tahu jaringan narkoba yang melibatkan BK dan FF. Ditres Narkoba Polda NTT melakukan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba dengan menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram. Pemusnahan ini dilaksanakan di Mapolda NTT sebagai tindak lanjut dari pengungkapan kasus narkotika yang melibatkan seorang wanita berinisial IA. Bersama saya Brigpol Aulia dari Polda Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, pada hari Minggu 6 Oktober 2024 lalu, seorang wanita berinisial IA diamankan oleh Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur karena membawa narkoba jenis sabu seberat 0,1746 gram. Dan setelah dilakukan asesmen terpadu bersama BNNP NTT, dikeluarkan surat rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi nafsa rawat inap di rehabilitasi Lido selama 3 bulan. Saat ini Ditres Narkoba Polda NTT melakukan pemusnahan barang bukti jenis sabu milik saudari IA karena penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghentian penyidikan demi hukum. Saat ini saya sudah bersama Bapak Ditres Narkoba Polda NTT. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Saya mau nanya nih Bapak. Saya mendapatkan informasi bahwa kasus tindak pidana narkotika ini oleh saudari IA dihentikan. Apakah yang mendasari sehingga Ditres Narkoba Polda NTT mengambil keputusan tersebut, Pak? Ya, jadi sesuai dengan amanah undang-undang ya, ada peraturan edaran dari Mahkamah Agung juga bahwa pengguna selain pengedar, terus kurir, dan dia bukan residivis, dan barang bukti terkait dengan sabu itu di bawah 1 gram, kemudian untuk ganja itu di bawah 5 gram, kemudian ekstasi itu di bawah 10 butir, itu bisa dilakukan restoratif justice karena dari mereka ini kita menyebutnya adalah korban ya. Korban. Jadi korban ini sebaiknya kita lakukan rehabilitasi sehingga mereka bisa sembuh nantinya, seperti itu. Dan proses apa saja Pak yang harus dilalui sebelum barang bukti sabu yang ditemukan pada kasus ini dimusnahkan? Apakah ada peraturan khusus mengenai pengelolaan barang bukti narkotika ini, Pak? Ya, jadi kalau peraturan khusus ada ya. Semua barang bukti itu ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana kita menyimpan barang bukti tersebut, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita menyimpannya. Sehingga untuk kasus berkaitan dengan narkotika ini memang ekstra hati-hati kita melakukan penyimpanannya karena banyak kejadian bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan barang bukti, adanya anggota yang bermain, ini bisa kita hindari seperti itu. Baik Pak, nah kalau begitu dari perspektif kepolisian, apa saja yang perlu disampaikan kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan bagaimana mereka bisa melindungi serta menghindar dari pengaruh negatifnya? Ya, jadi kita ya dari kepolisian, dari BNN juga senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba ini, sehingga kita juga menyampaikan kepada orang tua, kepada guru-guru,
kemudian kepada tokoh-tokoh agama untuk dapat membantu kita, baik dari BNN maupun dari Polri, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya narkoba ini. Karena memang apabila satu kali sudah mencoba, ini akan ketagihan dan semuanya akan menjadi bumerang bagi si pemakai seperti itu. Dan tentunya pasti akan merugikan diri sendiri, keluarga dan Ya, masyarakat. dan generasi yang akan datang. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya setelah berbincang-bincang. Selamat beraktivitas kembali Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya pemirsa, menggunakan narkotika jenis apapun merupakan tindak pidana yang akan merugikan diri sendiri, bahkan merugikan generasi yang akan datang. Dan Ditres Narkoba Polda NTT akan terus melakukan operasi untuk mencegah penyebaran narkoba di NTT. Itulah informasi dari Polda Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa dan salam presisi. Dalam rangka Hari Jadi Humas Polri yang ke-73, Bitumas Polda Kepri menggelar kegiatan donor darah sekaligus peringatan HUT Korpri ke-53. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.